90-95% dari bawang yang kita kunyah ini yang kita konsumsi itu impor. Gitu ya. Jadi, nah sekarang impor juga berarti kenapa barang impor meskipun sudah impor ya, kok tetap sedikit. Nah berarti ada sesuatu tuh di dalam impornya. Nah, dan itu belum ada jawabannya tuh Pak, kenapa? Jadi kelihatannya ada orang-orang importer yang pegang persetujuan impor tapi tidak merealisasikan. Dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan dan juga Badan Pangan Nasional sebenarnya. Kita udah koordinasi sama mereka. Kita mau panggil nih gitu para importer ini, terutama yang realisasi impornya ada. Kan kita punya data tuh. Siapa yang realisasinya udah 100% atau mendekati 100%. Ada yang 0. Artinya mungkin ada beberapa importer yang kesulitan dapat barang mungkin karena mereka belum lama jadi importer. Mungkin saja ya. Ada juga unsur terlambatnya sebagian persetujuan impor. Kita nggak bilang semuanya. Salah satu opsi yang bisa diambil pemerintah dalam arti kementerian terkait, Badan Pangan, Kementerian Perdagangan, adalah gimana kalau dilepas aja. Kalau dilepas aja itu berarti siapapun bisa mengimpor. Bisa impor. Gitu. Jadi nanti terjadi persaingan antar para importir. Kalau terjadi persaingan antar para importir, harganya kan bisa wajar. Ya, ngobrol lagi dari Binagraha bersama Pak Edi, Deputi 3 Kantor Staf Presiden. Nih Pak, lagi rame nih Pak kisah bawang putih Pak. Kan kisah bawang putih itu selalu sedih nih. Dan sekarang katanya harga naik. Itu kenapa sih Pak kalau harga bawang bisa naik itu Pak? Kalau dari teorinya ya, barang itu naik harganya kalau yang butuh banyak, barangnya dikit gitu. Nah itu nggak jauh dari itu gitu ya. Jadi kalau bawang putih itu kebutuhan rata-rata ya setiap bulan itu 55.000 ton. Ya, jadi kalau barangnya sedikit ya harganya jadi mahal. Kalau mau gampangnya gitu. Jadi memang barangnya sedikit. Ya, tapi kan ada yang bilang kita ngimport juga gitu. Bukan juga ngimpornya. Ngimpornya tapi banyak itu belum banget ya. Bukan jadi salah satu kendala juga tuh, Pak. Nah, iya justru itu kan. Nah, sekarang kenapa barangnya dikit gitu kan. Nah, produksi kita sedikit iya, tetapi selama ini juga kita mau udah lama tergantung pada impor sih kalau bawang putih ya. Jadi 90-95% dari bawang yang kita kunyah ini yang kita konsumsi itu impor. Gitu ya. Jadi nah sekarang impor juga berarti kenapa barang impor meskipun sudah impor ya, kok tetap sedikit. Nah, berarti ada sesuatu tuh di dalam impornya. Nah, itu gitu. Bisa dibilang apakah ada mafia atau pemburu rente di konteks impor ini gak Pak? Wah, kalau bilang mafia itu kayaknya ini ya, kan kesannya kalau mafia itu kan kejahatan terorganisir. Kita nggak berani bilang gitulah. Tapi intinya gini aja, kan impor itu kan orang nggak bisa, untuk bawang putih ya, impor itu orang nggak bisa sembarangan karena kuota impor itu ditetapkan oleh pemerintah. Jadi misalkan untuk tahun 2024, itu kuota impor itu 665.000 ton. Nah itu sudah tentukan. Nah kemudian ada persetujuan impor. Persetujuan impor itu dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang dianggap qualified. Dianggap punya bisa nyari barang, bisa mendistribusikan dan sebagainya gitu. Nah, dia dikeluarin perizinan impornya, persetujuan impornya. Nah, kemudian teorinya mereka para importer ini merealisasikan. Nah, kalau kemudian barang di sini ini ternyata kok sedikit, ya berarti ada masalah dalam realisasinya. Dan kita cek memang realisasi impornya itu rendah. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, gitu kan. Dan itu belum ada jawabannya tuh Pak, kenapa? Nah, itu berbulan-bulan ya kita minta kan kepada Kementerian Perdagangan untuk mengecek kepada para importer. Kenapa sih kok realisasinya rendah? Nah, tadinya kita pikir persetujuan impornya yang terhambat. Ternyata enggak gitu kan, karena persetujuan impor itu udah dikeluarkan kalau volumenya ya, itu sekitar 350.000 ton dari 665 kuota tadi ya. Jadi kira-kira separuhnya itu udah dikeluarin persetujuan impornya. Nah tinggal realisasinya, realisasi ini nggak tahu, ini lambat banget gitu kan. Jadi kelihatannya ada orang-orang importer yang pegang persetujuan impor tapi tidak merealisasikan. Nah kita minta Kementerian Perdagangan untuk bicara dengan para importer, udah. Akhirnya terpaksa kita sendiri kan turun tangan kan, dengan persetujuan dari
Kementerian Perdagangan dan juga Badan Pangan Nasional sebenarnya. Kita udah koordinasi sama mereka. Kita mau panggil nih gitu para importer ini, terutama yang realisasi impornya ada, kan kita punya data tuh. Siapa yang realisasinya udah 100% atau mendekati 100%. Ada yang 0 gitu. Oh, bisa Ada 0 gitu. Terus ada yang 20%. Nah, yang realisasinya kurang dari 50% kita panggil. Kita undang ke sini. Nah, kita cek kalau yang jauh ya online lah gitu. Tapi intinya kita panggil 40 importir yang realisasinya masih rendah. Nah, kemudian kita tanya kan ke mereka kan. Alasannya kenapa nih? Ya kenapa sih gitu kan gitu. Nah, ya alasannya ada alasan yang umum nih. Yang umum itu katanya ini kita susah dapat barang yang bagus di Cina gitu kan. Nggak, kita terus terang nggak percaya begitu aja karena bawang putih itu bukan barang yang langka di Cina. Kemudian nggak dapat harga bagus, artinya mungkin mahal. Enggak juga, kita udah cek kok. Itu kan sekarang itu kan gampang ngecek harga secara online. Kan kita bisa tahu tuh harga bawang putih di Cina tuh berapa gitu ya. Nah, jadi itu ada alasan yang disampaikan mereka bahwa susah dapat barang yang bagus dan harganya cocok gitu. Nah, tapi juga ada satu hal nih. Ada importer yang masih 0%, kita tanya. Kenapa sih kok realisasi impor? Loh, kita dapat persetujuan impornya baru ya Pak, gitu. Baru seminggu yang lalu gitu. Nah, ada yang 6 Mei, ada yang 13 Mei waktu itu ya. Waktu itu kan kita rapat setiap 2 minggu yang lalu. Jadi ada yang memang baru dapat persetujuan impornya juga gitu. Nah, jadi ini yang kemudian dikutip di media-media kan bahwa KSP melihat bahwa salah satu penyebabnya adalah lambatnya persetujuan impor. Nah, jadi sebenarnya kita sampaikan ke teman-teman Kementerian Perdagangan sih. Jadi jangan mengasumsikan bahwa orang kalau dikasih persetujuan impor terus mereka langsung impor, kan ternyatanya enggak. Ya, ada prosesnya lah. Ya, ini kan jadi kacau nih karena sekarang ini kan udah pertengahan tahun ya, ini kan udah bulan 6 ya. Realisasi impornya tuh baru 162.000 ton per hari ini, tadi ada laporan dari Kementerian Perdagangan kan. Dari 350.000 yang persetujuan impornya sudah dikeluarin. Ya kan? Separuh nggak ada. Separuh aja. Dan itu harga pasti akan jadi mahal terus bawang. Pasti gitu. Nah, jadi ya itulah gimana mau disimpulkan, artinya mungkin ada beberapa importir yang kesulitan dapat barang mungkin karena mereka belum lama jadi importir, mungkin saja ya. Ada juga unsur terlambatnya sebagian persetujuan impor. Kita nggak bilang semuanya karena dari Februari itu sebenarnya Kementerian Perdagangan udah ngeluarin persetujuan impor ya, tapi nggak bisa dipungkiri ada juga importir yang baru dapat persetujuan impor itu bulan Mei. Tadi itu ada yang 6, ada yang 13 Mei. Nah, ada juga yang kelihatannya memang nggak terlalu terampil juga cari barang, ada juga. Karena kita sempat tanya kan waktu datang ke kantor staf kita tanya kan, Bapak Ibu udah jadi dapat persetujuan impor nih dari kapan gitu kan? Sebelumnya udah pernah dapat? Oh enggak, ini baru pertama kali. Ada juga. Akhirnya mereka juga harus nyari-nyari lagi, teknik ambil gitu kan gitu. Nah, jadi tapi kan intinya gini ya. Kita sampaikan kepada para importir itu bahwa kita ini Indonesia ini tergantung kepada bawang putih impor. Jadi nasib bawang putih di Indonesia tergantung pada Bapak Ibu semua. Jadi tolong direalisasikan gitu kan. Nah, jadi itu yang kita terus dorong karena sampai sekarang tuh nggak ada ketentuan tentang sanksi, gitu. Jadi berarti nggak ada sanksi tegas, nggak ada realisasi itu, Pak. Nggak ada. Jadi kalau orang dapat persetujuan impor terus nggak mengimpor, nggak ada sanksi juga, gitu kan. Nah sebenarnya kan ya tidak perlu juga sebenarnya harusnya sanksi. Kita juga memahami bahwa kenapa kok sampai sekarang nggak ada aturan tentang sanksi, karena kalau importir mestinya kan dapat untungnya dari impor. Nah harusnya kan mereka kan pengen mengimpor supaya dapat untung ya. Nah ini kenapa tidak terjadi, kita juga mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, kita nggak tahu. Tapi intinya kita menyarankan supaya ada ya semacam sanksi lah buat orang-orang yang megang persetujuan impor tapi tidak merealisasikan impornya, minimal jangan dikasih lagi, ya kan? Iya, dicabut lah itunya. Iya, gitu. Jangan dikasih lagi. Kamu dulu nggak bisa kok, gitu kan? Ya sorry aja kalau untuk setahun 2 tahun ke depan kita nggak bisa kasih persetujuan impor. Kemarin kan kamu nggak bisa impor, jadi kacau kita. Gitu. Tapi sebagai pembisnis juga aneh ya Pak ya, udah dapat izin, udah dipermudah tapi dia nggak realisasi itu ya? Itu yang kemudian jadi pertanyaan. Banyak dugaan-dugaan lah, ada tadi sempat muncul di rakor pengendalian inflasi daerah di Kemdagri yang biasanya hari Senin, tadi itu dilakukan hari Selasa. Nah, kita ngutip aja, bisa dilihat di
tadi kan live streaming di akunnya Kementerian Dalam Negeri ya. Ada yang menduga bahwa ada lah, bukan berarti semua ya, yang dapat persetujuan PI terus dijual gitu loh. Oh, ngejualin izin malah. Ngejual izin gitu. Jadi, nah itu yang kemudian dia nggak merealisasikan karena mau jual izinnya itu. Ada juga yang seperti itu. Agak lain juga nih pembisnis ini ya. Nah makanya itu. Jadi ini kan kita kan kepala orang ini kan beda-beda gitu kan. Nah tapi ya kita kan gini lah, kalau kita dari kantor staf presiden kan oke lah, kita ada kendala, ada apa. Tapi intinya tolong direalisasikan gitu. Dan kalau jangan memaksa pemerintah bikin sanksi. Saya udah sampaikan juga kepada para importer yang datang ke pembisnis kita. yang benar jadi repot tuh malah. Iya, gitu nanti kan. repot semua. Kita tuh pemerintah tuh bukannya jadi demen banget gitu, nyangsi gitu ya, ngasih hukuman kepada pelaku usaha. Enggak lah, kita kalau segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya ya nggak perlu lah mestinya itu. Gitu. Nah tapi kalau nanti ternyata sampai kita monitor terus kan realisasi impornya, ternyata masih tidak berjalan dengan baik. Karena korbannya kan masyarakat. Iya, betul. Harga bawang putih kan jadi naik. Dan hampir semua makanan di Indonesia pakai bawang putih lagi kan. Di beberapa daerah tuh ada yang sampai 66.000 gitu. Kalau rata-rata nasional itu sekarang ya 46.000. Padahal tahun lalu itu rata-rata 39.000. Itu aja udah mahal. Gitu. Sekarang lebih mahal lagi, dan itu pasti penyebabnya karena bawang putih impornya ini kurang gitu. Tapi ini kan bicara soal ada hal-hal yang terhambat dalam proses realisasi Pak. Tapi tuntutan masyarakat kan pengen ada stabilitas harga itu tetap mulai di itu. Ada gak sih Pak ya pemerintah untuk melakukan itu sembari menunggu realisasi itu Pak? Nah ini yang repot ya, karena terus terang karena kita tergantung kepada impor. Jadi gini, saya udah sempat tanya lah beberapa orang, emang kita nggak bisa ya kalau nanam bawang putih? Oke, itu pertanyaan masyarakat juga, kenapa sampai impor gitu kan? Ada, di Temanggung tuh ada, di Sembalun, di NTB itu ada. Tapi ternyata memang hasilnya tidak sebagus kalau ditanam di daerah subtropis. Gitu. Jadi bawang putih ini salah satu jenis tanaman yang dia optimal di daerah subtropis, yang cenderung agak dingin gitu ya. Nah, di kita bukannya nggak bisa, tetapi tidak sebagus mereka. Nah, untuk saat ini ya, kecuali kalau nanti ahli-ahli pertanian kita bisa menemukan varietas bawang putih yang cocok untuk tropis. Tapi kalau selama itu belum, ya kita memang sulit ya untuk melakukan solusinya. Mau nanamnya hasilnya juga nggak bagus juga gitu kan. Nah jadi yang kita bisa lakukan yaitu mengimpor. Bagaimana caranya? Itu kan udah impor itu kan udah alternatif yang tidak terlalu bagus. Nah itu aja nggak berjalan baik. Sehingga sekarang mulai ada wacana begini. Karena ada juga komoditas lain yang kita banyak impornya juga, tapi nggak pakai kuota-kuota, yaitu kedelai. Kedelai itu kita juga banyak impor juga kan. Nah itu nggak pakai bangsanya kuota-kuota impor, siapapun boleh mengimpor. Ya, harganya stabil. Gitu. Nah jadi nanti mungkin salah satu opsi yang bisa diambil pemerintah dalam arti kementerian terkait, Badan Pangan, Kementerian Perdagangan, adalah gimana kalau dilepas aja. Kalau dilepas aja itu berarti siapapun bisa mengimpor. Bisa impor. Gitu. Jadi nanti terjadi persaingan antar para importir. Kalau terjadi persaingan antar para importir, harganya kan bisa wajar. Nah, sehingga masyarakat bisa menikmati harga yang sewajarnya lah, bukan berarti harga itu harus murah. Karena kalau harga murah petani sedih juga, Pak. Nah, makanya. Nah, harga bawang putih ini di Cinanya nggak mahal. Saya kalau cek malah terakhir kita cek 2 hari yang lalu tuh per kilonya ya harga di tingkat pedagang besar ya, di grosir katakanlah gitu ya, cuma $0,89 per kilo. Itu kan nggak ada 16.000 kan per kilo. Katakanlah kemudian udah lewat tangan kedua, ketiga, nggak akan lewat dari 1,3, 1,4 dolar per kilo. Dan itu kan artinya paling 22.000 dan sebagainya gitu. Wah di sini udah sampai di atas 50.000 kan, wah nggak beres itu gitu. Pasti ada sesuatu yang nggak beres. Nah jadi kita memahami ya keinginan masyarakat supaya harga stabil, tapi memang kita tergantung impor, sehingga caranya bagaimana supaya barang impor itu untuk jangka pendek ini masuk lancar. Nah salah satu pertimbangannya ya tadi, nanti kalau mekanisme yang pakai persetujuan impor, kemudian pakai kuota dan sebagainya ini ternyata malah dampaknya tidak bagus, ya kita bisa pertimbangkan untuk melepas. Gitu. Karena dilepas belum tentu jelek juga. Contohnya kedelai, dilepas sempat tinggi harganya, sekarang turun di harga normal. Ya, ini bicara kan soal memang stabilitas itu jadi
hal yang penting, nggak hanya dari pembisnis sama dari masyarakat juga Pak, terutama masalah bawang juga gitu. Ada gak rencana tertentu kan kalau aku lihat dari perspektif Pak Edit ada dua nih, satu sanksi dengan proses regulasi, satunya lagi malah deregulasi gitu. Ya, betul. Jadi apakah ini kita harus pilih salah satu? Harus pilih salah satu. Atau dua-duanya dijalanin? Karena biasanya kalau digabung-gabung itu nggak jelas Pak. Nah, kalau dari Bapak yang mana sebenarnya? Nah, ini kalau pilihan saya pertanyaan terakhir saya ya. Karena produk dalam negeri sudah sangat sedikit, kalau pilihan pribadi saya dilepas saja. Oke, gitu. untuk dilepas. konteks. Ya. Tapi itu kan nanti masih mungkin teman-teman di Badan Pangan Nasional, di Kementerian Perdagangan kan ada pertimbangan lain, kita nggak tahu kan. Tapi kalau kebijakannya masih seperti sekarang, ada kuota impor, pakai persetujuan impor, orang masing-masing dapat kuota impor berapa, harus diawasi benar dan harus ada sanksi. Nah gitu. Berarti tergantung gitu. konteksnya juga ya Pak? Tergantung konteks. Kalau mau seperti sekarang harus ada mekanisme sanksi. Gitu. Kalau misalkan dia tidak bisa mengimpor seperti yang ditugaskan, itu kan seperti tugas sebenarnya kan. Nggak bisa orang kemudian pegang persetujuan impor dari pemerintah, terserah gua lah gitu, mau nanti terserah saya gitu. Nggak bisa begitu. Gitu. Karena ini masing-masing kuota untuk pelaku usaha ini sudah dihitung berdasarkan kebutuhan nasional. Nanti kalau mereka semau-maunya, kepentingan nasional yang terganggu. Gitu loh. Nah itu, jadi kalau kita mau seperti sekarang ya harus ada sanksi atau dilepas sekalian. Gitu. Betul. Wah, penjelasannya singkat, padat, nusuk. Jadi itu problem di bawang putih kita. Cuma mungkin hari ini nggak bisa nyimpulin apa-apa, tergantung dinamika market sama politik ke depan juga ya Pak, terkait masa kebijakan ini. Terima kasih Pak Edi udah menyediakan waktu untuk ngejelasin soal bawang putih ke kita. Jangan lupa subscribe Kantor Staf Presiden. Bye-bye.